Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pista Alisa Jahrani dengan NPM 2315100139. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya dan teman-teman saya teliti dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan Sektor Konsumer Non-Kilikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Langsung saja kita masuk ke pendahuluannya. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, nilai perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh calon investor dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahun 2019 sampai 2021, pandemi COVID-19 melanda dunia dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa sektor konsumer yang bersifat non-silikal lebih stabil dibandingkan dengan sektor lainnya selama masa PPKMB darurat. Namun, demikian, data laporan keuangan yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sebanyak 33 perusahaan masih mengalami kerugian selama periode tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu memprioritaskan upaya untuk meningkatkan laba dan memastikan laba yang diperoleh dapat terus meningkat setiap tahunnya. Variasi dalam bisnis dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk parameter keuangan yang berkaitan dengan profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Misalnya, statistik profitabilitas yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba seperti ROE dan ROA dapat berdampak pada nilai perusahaan dengan menunjukkan kapasitas perusahaan untuk melunasi utang-utangnya. Rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat dapat berdampak pada nilai perusahaan. Statistik return on asset atau ROA yang menekankan pada kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas. ROA memberikan informasi mengenai potensi laba di masa depan selain mengevaluasi profitabilitas historis perusahaan. Kekayaan perusahaan secara keseluruhan yang berasal dari modal internal dan eksternal yang diinvestasikan dalam aset yang sedang berjalan. Keberhasilan bisnis yang lebih baik dan laba atas investasi yang lebih tinggi ditunjukkan dengan angka ROA yang lebih tinggi, yang juga menunjukkan seberapa baik manajemen menggunakan sumber daya. Untuk mengevaluasi seberapa baik bisnis mengelola asetnya, analisis ROA sangat penting. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau DER merupakan salah satu rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan dalam perusahaan. Bisnis yang meminjam uang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada dua jenis elemen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, faktor pembiayaan dan faktor investasi. Kemudian, dua subkategori kriteria investasi dapat dibedakan, yaitu efektivitas penggunaan aset dan profitabilitas. Namun, pertimbangan keuangan juga dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu likuiditas dan kebijakan utang. Oleh karena itu, dampak dari ukuran bisnis likuiditas dan profitabilitas nilai perusahaan akan menjadi penekanan utama dalam penelitian kali ini. Kemudian ada metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama populasi dan sampel, yang kedua ada variabel dan parameter. Pertama, populasi dan sampel. Perusahaan-perusahaan di sektor konsumen non-silikal dengan laporan keuangan lengkap dari tahun 2019 sampai 2023 menjadi populasi dalam penelitian ini. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan di mana peneliti memilih perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, termasuk konsistensi, akurasi, dan ketersediaan data. Pada akhirnya, 33 bisnis digunakan dalam penelitian kali ini. Kemudian yang kedua ada variabel dan parameter.
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu profitabilitas sebagai X1, likuiditas sebagai X2, dan nilai perusahaan sebagai Y. Yang pertama, profitabilitas sebagai X1. Kami menggunakan ROA untuk mengukur profitabilitas, menyoroti kapasitas perusahaan untuk menghasilkan uang dari operasi dengan menggunakan asetnya. Parameter ROA yaitu pendapatan bersih per total aset. Yang kedua ada likuiditas sebagai X2. Kami menggunakan DER sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Parameter DER itu total utang per total modal. Yang ketiga, nilai perusahaan. Kami menggunakan VBV yang merupakan rasio yang membandingkan harga pasar per lembar saham perusahaan dengan nilai buku per lembar saham untuk mengevaluasinya. VBV juga memberikan indikasi penilaian pasar terhadap nilai buku saham perusahaan. Oleh karena itu, VBV yang tinggi menunjukkan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap prospek perusahaan. Parameter VBV itu harga saham per lembar per nilai buku per lembar saham. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, kami menggunakan uji koefisien, uji F, uji multikolinearitas, uji T, dan analisis regresi berganda. Yang pertama ada uji koefisien determinasi. Pada tabel tersebut, persentase varian dalam variabel dependen sebagai D yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X1 dan X2 ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Dalam hal ini, profitabilitas X1 dan likuiditas X2 menunjukkan sekitar 34,3% dari variabel nilai bisnis Y seperti yang ditunjukkan oleh R2 sama dengan 0,343. Kemudian ada uji F. Uji F dilakukan untuk mengevaluasi signifikansi secara simultan dari variabel independen yaitu profitabilitas dan likuiditas terhadap variabel independen yaitu nilai perusahaan. Berdasarkan output ANOVA, nilai F yang diperoleh sebesar 34,670 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 karena nilai signifikan ini jauh di bawah kategori 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara signifikan mempengaruhi perubahan nilai perusahaan dan bahwa model regresi yang digunakan dapat menjelaskan variasi nilai perusahaan secara memadai. Oleh karena itu, organisasi harus mempertimbangkan profitabilitas dan likuiditas ketika mengembangkan strategi keuangan dan manajerial mereka, karena elemen-elemen ini memainkan peran penting dalam menentukan nilai perusahaan. Kemudian ada uji multikolinearitas. Output dari analisis regresi menunjukkan bahwa nilai fit untuk kedua variabel adalah 1,249 dan nilai tolerance untuk variabel X1 dan X2 masing-masing adalah 0,800. Dapat disimpulkan bahwa model ini tidak memiliki masalah multikolinearitas yang berarti karena kedua angka tersebut jauh di atas ambang batas yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel profitabilitas dan likuiditas adalah variabel independen yang tidak saling mempengaruhi dan model regresi dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Kemudian uji T atau uji hipotesis. Ada hipotesis untuk analisis regresi linear berganda. Dalam konteks analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen Y nilai perusahaan dan variabel independen X1 profitabilitas dan X2 likuiditas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu pertama ada hipotesis nol atau HO. Hasil hipotesisnya, X1 tidak terdapat pengaruh yang signifikan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Untuk X2, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hipotesis nol gabungannya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan secara simultan. Kemudian ada hipotesis alternatif atau H1.
Hasil hipotesisnya, X1 terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Untuk X2 terdapat pengaruh yang signifikan antara likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hipotesis alternatif gabungannya, terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan secara simultan. Menurut hipotesis nol atau HO, tidak ada korelasi antara variabel independen dan dependen yang mengindikasikan bahwa likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis alternatif atau H1 menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara nilai perusahaan dengan perubahan profitabilitas dan likuiditas. Kemudian ada T-hitung. Kita dapat menggunakan perbandingan T-hitung dan T-tabel untuk memastikan apakah variabel independen memiliki dampak pada variabel dependen jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 yang menunjukkan pengaruh yang substansial. Nilai signifikan test analyze. Nilai signifikan variabel X1 sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 2. Nilai signifikan variabel X2 sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Perbandingan T-hitung dan T-tabel. Pertama ada T-con. Dari analisis yang dilakukan, diperoleh nilai T-hitung untuk masing-masing variabel, yaitu X1 8,293, untuk X2 3,026. Yang kedua ada T-distribution table. Untuk menentukan nilai T-table, penting untuk menghitung derajat kebebasan atau DF yang dapat dihitung dengan rumus DF sama dengan N dikurang K dikurang L, di mana N adalah nilai observasi dan K adalah jumlah variabel independen. Kemudian ada find T-table. Dengan menggunakan tabel distribusi T dan mempertimbangkan DF dan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, kita dapat menemukan nilai T-table. Sebagai contoh, untuk DF sama dengan 27 dan alpha 0,05, nilai T-table yang diperoleh adalah sekitar 2,052. Kemudian ada comparison, perbandingan untuk profitabilitas X1 dan X2. Untuk perbandingan profitabilitas X1 yaitu T-hitungnya 8,293, sedangkan T-tabelnya 2,052. Karena 8,293 lebih besar dari 2,052, maka hipotesis nol ditolak, yang mengindikasikan bahwa X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Untuk perbandingan likuiditas X2, T-hitungnya 3,026, T-tabelnya 2,052. Karena 3,026 lebih besar dari 2,052, maka hipotesis nol juga ditolak, yang mengindikasikan bahwa X2 juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Berdasarkan penelitian tersebut, kedua variabel X1 dan X2 terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y, yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut memberikan kontribusi secara statistik terhadap model yang dievaluasi. Ada analisis persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 0,029, X1 0,188, dan X2 0,871. Nilai konstanta sebesar 0,029 menunjukkan prediksi nilai perusahaan Y pada saat profitabilitas dan likuiditas bernilai 0. Dalam hal ini, jika perusahaan tidak memiliki profitabilitas sama sekali dan likuiditasnya juga 0, maka nilai perusahaan diprediksi sebesar 0,029. Regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,188. Artinya, jika variabel X1 mengalami kenaikan, maka variabel Y juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 juga bernilai positif sebesar 0,871. Artinya, jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat dan sebaliknya.
Ketika nilai perusahaan sebagai variabel dependen dan profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel independen, analisis regresi berganda menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Koefisien regresi profitabilitas sebesar 0,188 yang berarti bahwa untuk setiap kenaikan satuan profitabilitas, nilai perusahaan akan naik sebesar 0,188 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas menunjukkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dengan tingkat signifikansi 0,003, koefisien regresi untuk likuiditas sebesar 0,871. Artinya setiap kenaikan satu satuan likuiditas akan mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan sebesar 0,871 satuan. Hasil uji T mengkonfirmasi pentingnya likuiditas dan profitabilitas dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Korelasi yang kuat ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk profitabilitas dan 0,003 untuk likuiditas. Secara khusus, kenaikan 1 unit dalam DER berhubungan dengan kenaikan 0,871 unit dalam nilai perusahaan, dan kenaikan 1 unit dalam ROA berhubungan dengan kenaikan 0,188 unit dalam nilai perusahaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa likuiditas lebih mempengaruhi nilai bisnis daripada profitabilitas, menyoroti betapa pentingnya stabilitas keuangan untuk menarik investasi dan mempertahankan pertumbuhan. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan tadi yaitu bagi para pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, dan analisis keuangan, sangat penting untuk mencatat bahwa profitabilitas dan likuiditas memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh analisis regresi berganda dari nilai perusahaan dan profitabilitas dan likuiditas. Meskipun memiliki sedikit makna praktis dalam situasi dunia nyata, nilai konstanta awal sebesar 0,29 memiliki tolak ukur untuk menilai kontribusi dari variabel-variabel independen tersebut. Sekian dari penjelasan saya mengenai jurnal yang telah saya dan teman-teman saya teliti. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.